Katanya mau podcast nih, malah sendirian nih. Aduh, orang yang mau tidur woi, lu gua denger nggak denger lo tadi lo. Denger nggak denger lo, gue lihat-lihat dari tadi. Gue ya habis mandi, sorry banget nih gue. Habis mandi, udah nggak puasa nih. Udah nggak puasa harusnya udah ngantuk-ngantuk nih boy. Justru gue puasanya pas nggak puasa. Justru puasa, pas lagi orang-orang. Soalnya lu indie. Muslim indie ya, kan? Jalurnya nggak mainstream ya kan. Bener boy, tapi oke juga nih kantor lu boy. Gue lihat filternya merah banget boy. Iya. Kacamata lu itu. Kacamata gua. Hijau ternyata. Kayak Sule lu. Aduh, bercandanya agak jadul dikit nih. Jadul. Bener. Nih kita ngapain nih boy? Tapi sebelum ngobrol mungkin kita cheers dulu. Oh iya bener. Gue sediain teh manis. Dari mana lo kalau boleh tahu tadi? Dari ya kan biasa gue bilang gua kantor lagi ada tadi teman-teman gue pada pitching klien nih. Gue tinggalin tuh gawean MM-an. Iya kan. MM-an apalah itu. 2M makasih Mas. Makasih Mas 2M. Sama 3M. Makasih Mas mantep. Makasih Mas mantep. Udah lama nih kita nggak ketemu. Udah lama. Gimana ya kabar lu sekarang? Terakhir Lebaran ya. Berapa hari lalu? Lebaran tahun. Lumayan. Ya baik sih bu. Baik ya. Sehat. Ya. Keluarga aman. Keluarga sehat. Kucing gua tapi baru meninggal boy satu boy. Terus lu kenapa sih? Sakit di Tika sih. Jadi tuh gue baru tahu, mungkin teman-teman lebih tahu ya nama kucing ya. Katanya kucing tuh lagi ada kayak semacam virus yang menyebar antar kucing gitu. Jadi kucing gue tuh ada yang kayak suka keluar terus sakit pulang-pulang. Tapi tahun kemarin juga kucing gue kayak gitu mati 2 boy. Aduh, ketemu kucing kan. Serius. Virus ya. Gara-gara virus nggak mau makan dia kan? Oh iya. Enggak, gara-gara virus tuh gara-gara virus kurus nggak mau makan. Jadinya liau. Lagi sibuk apa boy kalau boleh tahu nih sekarang? Masih biasa sih, masih gawe-gawe biasa lah, gue bikin ya di industri kreatif lah, ngapain aja gue kerjain dah. Gue mau yang namanya bikin video sampai ngecat rumah orang ya gue iyainnya. Gue kayak asal ini kreatif nih kan. Lu ngecat rumah orang per meter apa borongan kalau? Enggak, gue ngecat rumah orang pakai WA soalnya. Pakai obrolan. Iya, obrolan. Ini komedi apa gimana sih boy? Komedi boy, bebas aja kalau di sini kita mau iya. rokok, mau minum es teh manis, bebas semuanya kalau kita di sini mah aman aja. Masih ini boy, masih ya biasa di studio kecil ya. Dan beberapa tempat-tempat lain juga. Gue tuh emang orangnya apa aja gue kerjain boy. Selama ada duitnya, ayo gas. Yang penting cuan ya. Penting cuan gitu, karena cuan nomor 1. Betul, kayak mungkin kebutuhan kan banyak ya. Gue kan kebutuhan gue ada buat mijet, buat mabok, buat main judi. Kalau kayak gitu kan mungkin satu proses kerjaan nggak cukup. Lifestyle lu harus bener bisa ngimbangin ya. Jangan biarkan lifestyle menyesuaikan dengan budget. Harus budget menyesuaikan lifestyle. Kalau lifestyle udah terjadi, budget harus ngikut. Harus dong. Tapi itu sebenarnya tuh pedoman boy. Ya? Biar lu tuh nggak males gitu. Iya. Kadang orang kan males punya duit. Udahlah, gue lifestyle gini-gini aja. Gue nggak boleh. Lifestyle gue harus kayak gini. Berarti harus usaha gue harus kayak sini juga. Kebanyakan orang lebih milih buat kayak ngurangin lifestyle. Jadi motivasi buat nyari duitnya mungkin jadi berkurang. Sebenarnya bukan masalah dia nggak bisa nyari duit atau gimana, mungkin karena dia terlalu ngirit, jadi dia nggak nyoba buat nyari duit yang lebih gitu, nggak mencoba untuk nyari cuan yang lebih. Benar. Karena dia mikirnya mungkin wah lifestyle gue segini, ya udah cukup lah gue. Segini aja lah. Iya. Lifestyle gue, duit gue segini. Udah gue maboknya Amer aja lah gitu. Iya. Ngapain? Nggak boleh. Gue nggak bisa gitu gue. Harus upgrade lah ya. Minimal kan gue Hendrix sama apa? Singleton yang 18 years harus gitu. Duit nggak ada, nggak boleh nggak ada. Harus ada motivasi. Jadi daripada ngirit gitu kan. Kalau gue juga ngirit tuh menurut gue kurang tepat sih. Kalau nabung ya oke lah, tapi ngirit. Kalau nabung itu kan berarti kan setelah lu keluarin kebutuhan lu, uang yang lu dapat sisanya lu tabung. Kalau ngirit kan beda lagi. Kalau ngirit itu kan ya lu ngurang-ngurangin semua pengeluaran lu gitu kan. Benar. Jadi gitu harus bisa bedain yang namanya ngirit sama nabung. Ngirit sama nabung tuh beda. Menurut gue yang nggak perlu tuh ngirit. Iya. Jadi yang harus lu tekan itu bukan pengeluaran uangnya, ya sesuaiin lifestyle sama apa yang
yang didapat. Benar. Dan sekali-sekali lu harus naik lifestyle lu naik dan itu juga memotivasi buat lu lifestyle lu penghasilan lu nambah juga gitu kan. Naikin lifestyle lu sampai lu tuh nggak tahu nih kemana lagi abis itu. Iya. Nih gue bisa kemana lagi nih ya. Udah apa ya dah. Iya, jadi kayak lu perbanyak lah, misalnya kayak tadinya Sabtu Minggu main ya lu kerja tipis lah ya, ada aja yang kerjain gitu. Kerja mah terusan gue mah nggak berhenti gitu. Sekarang lu gawean di mana kan? Gawe di mana kalau gue tahu tadi kan itu di sudut kecil. Terus gue juga masih banyak ambil freelance beberapa gitu. Gue juga kerja di beberapa perusahaan orang lah gitu. Jadi dari gue bilang semakin banyak income, lifestyle gue terjaga gitu. Terus yang lu bilang di perusahaan itu di perusahaan mana? Macam-macam boy. Gue ada di Rukita ada, gue ada di kayak Box to Box kalau tahu tuh media bola. Gue juga ikut di sana. Box to Box podcast itu Box to Box podcast juga gue kerjain, Hana Bank juga gue kerjain gitu. Cuman emang kalau ditanya sih emang mungkin terkenalnya gue studio kecil kali. Studio kecil ya. Gitu. Berarti lu ada pekerjaan tetap nggak sih yang kayak misalnya lu memang kerja sama korporat gitu, yang benar-benar lu memang in house di situ gitu. Kalau dibilang kayak gitu sih, kayaknya gue nggak bisa bilang ada yang tetap sih boy, karena gue ngerasa semuanya tetap aja gitu. Karena jaga gini, ada yang bilang berarti lu nggak 100% dong di tempat A, karena lu 20% di sini, 20% di situ, 20%. Nah itu salah. Gue bilang gue 100% dimanapun gue bekerja gitu. Kayak gitu sih boy. Berarti memang lu banyak banyak gawean di luar sana. Gawean di luar juga sih banyak gitu. Dan lu biasanya tuh lu kalau gawe itu sebagai apa sih? Nah kebanyakan itu gue tuh cuman ngambil 2 boy biasanya. Gue tuh cuman ngambil kalau gue nggak director, kalau nggak gue produser gitu. Emang sekarang sih lebih banyak di produser ya gitu, di pengaturan semua producing kayak video lah, baik itu dari syuting iklan sampai yang namanya animasi, bahkan motion graphic gitu tuh masih gue produce. Walaupun beberapa banyak yang minta gue untuk ngedirect langsung gitu ya. Jadi minta gue untuk ngedirektornya, gue sikat. Nah, yang jarang tuh justru video editing gitu. Video editing tuh gue jarang. Cuman kadang ada kalanya gue gatel, terus gue udah ngedirect nih, terus kayak aduh gatel nih gue, gemes nih. Biasanya gue mau konsepnya gue suka banget, terus gue pengen udah gue aja ngedit deh gitu. Karena kayaknya gue rasa gue lebih ngerti vision gue sehingga gue mau ngedit juga gitu. Jadi nanti dia tinggal nurunin apa. Bener ya, bocah-bocah gue tinggal nurunin doang gitu. Jadi gue masih mau ngedit gitu kadang kayak gitu. Berarti lu lebih terkenalnya sebagai produser atau produser ya. Awalnya lu sebelum jadi produser tuh sebagai apa sih? Kuli dulu. Gue dulu kuli boy. Gue dulu angkat barang. Kuli tuh kurang liar dulu. Gue kurang liar gue. Enggak serius gue dulu kuli boy, angkat barang gue. Angkat barang gitu kuli panggul lah. Kuli panggul. Bahkan nggak dibayar gue dulu kuli. Terus gimana ceritanya lu bisa sampai jadi? Kan gue kuliah di rumah. Disuruh bokap gue kan. Ini angkat barang. Waduh, jadi kuli nih. Ada ngangkat apa namanya? Keranda. Aduh, ada tuh pernah tuh gue. Ada orang derajatnya rendah lu angkat juga. Gue angkat derajat lu. Apa baik gue kuliin deh, gue angkatin deh. Pokoknya apapun yang enggak terangkat lu angkat ya. Gue angkat ya kan. Aduh, sampai mengangkat megalodon. Iya gitu. Sebelum jadi produser, ya kan pasti lulus kuliah ya. Iya. Dulu gue kuliah nih, buat teman-teman yang nggak tahu, dulu gue kuliah di Binus Bina Nusantara, ngambil animasi dulu bu. Jadi kalau ditanya bahkan gue sebenarnya apakah gue mau masuk animasi, gue nggak tahu juga. Gue lebih kayak dulu tuh gue emang dari kecil suka menggambar, suka seni rupa gitu, ngelukis. Gue masuk DKV, kayak DKV apa nih yang gue demen, gue nggak tahu. DKV itu banyak kan, ada di media, ada animasi, ada kreatif advertising, sampai akhirnya yaudah gue animasi deh gitu kan. Pas gue animasi, udah belajar animasi banyak. Terus gue itu waktu lulus pertama kali kerjaan gue tuh adalah ilustrator ya. Ilustrator ini aneh karena mungkin dari kecil gue suka gambar, gue punya Wacom gitu kan, gue gambar. Ujung-ujung gue ngerasa aduh susah ya gitu jadi ilustrator, karena gue kayaknya nggak bisa
ngikutin style orang gitu, nggak bisa kayak dimintanya gini nih gue kayak aduh gue nggak bisa nih gitu, nggak bisa ngikutin request lah, nggak bisa ngikutin request, gue cuma bisanya yang gue aja gitu, yang style gue gitu. Akhirnya gue kerjaan gue berikutnya itu gue graphic designer, teman-teman. Graphic designer lebih kayak gue bisa ngedesain dan gue ngerasa skill desain gue mumpuni lah gitu ya, gue jadi graphic designer. Nah di tempat yang sama saat itu, setelah gue jadi graphic designer, gue tuh tertarik sama dunia video di situ. Gue belajar lah yang namanya editing gitu. Sebenarnya di kuliah udah diajarin sih ngedit segala macam. Itu lu pindah haluan pas masih di kantor yang sama. Oh, masih di kantor, bukan dari pas kantor. masih kuliah. Dari kantor, masih di kantor yang sama. Gue masuklah jadi video editor, gue ngedit. Akhirnya gue pindah kantor lagi gue jadi video editor gitu kan. Nah, pindah kantor berikutnya lagi, gue jadi video editor chief gitu. Jadi kayak ibaratnya gue tetap ngedit, tapi gue memegang beberapa editor gitu. Jadi kayak ketua kelompok lah kayak gitu, bukan produser ya, masih di bawah produser gitu. Yang ngedirect lah ya, udah tipis-tipis ngedirect. Betul, tipis-tipis agak ngedirect dikit lah, ada yang kayak ngajarin dikit lah gitu-gitu. Sampai akhirnya gue mulai tuh banyak masuk kerjaan ngedirect boy, director. Jadi banyak nih director, gue diangkat jadi director lah gitu di banyak iklan gitu. Nah, tapi ada 1 sampai 2 project yang dimana tuh gue nggak ngedirect, tapi gue nge-produce. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti produser tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan. Tapi gue itu ternyata ketika gue kayak urusin A sampai Z, ngurusin direktur siapa, lokasinya di mana, budgetnya gimana, ini gimana, terus ternyata oh ini tuh kerjaan produser nih gitu. Nah, bener-bener lu nyiapin semuanya, nyiapin semua bahkan kayak asistensinya tuh harus ke gue, direkturnya, terus kayak gue bikin konsep pun juga gue ikut andil lah gitu. Akhirnya gue di sini tuh produser tuh kayak gini gitu. Ternyata gue lebih nyaman nih pas gue jadi produser, mungkin bahasanya mungkin lebih nyantai lah ya dibandingin director kan kayaknya turun banget gitu kan, atau apalagi editor yang bisa sampai minggu gitu ngedit itu kan, belum lagi PC lu jebol produser kayak lebih enak nih gitu. Akhirnya gue kerajinan nih jadi produser gitu. Itu lu menawarkan apa memang awalnya nggak sengaja karena yang selama ini gue lakukan tuh produser gitu loh. Awalnya juga lu nggak. Jadi yang selama ini gue lakukan tuh produser. Jadi yaitu dikasih kesempatan untuk megang project yang dimana ini tuh produser, dan ternyata gue lebih nyaman lah posisinya di situ ketika gue memproduce gitu, kayak lebih enak gini nih gitu, nggak makan banyak waktu gue, karena yang tadi gue bilang di awal boy, karena gue tuh masih mau kerja di banyak tempat, kalau gue harus ngedit, kalau gue harus ngedirect, kayaknya nggak sempet nih gitu. Tapi kalau ketika gue jadi nge-produce, gue bisa nge-produce beberapa project dan itu lebih enak gitu loh, dan lebih nggak makan banyak waktu dah gitu, makan agak gitu sih. Jadi banyak output yang bisa lu hasilkan lah. Benar. Daripada sih, maksudnya buat teman-teman yang suka ngedit juga, maksudnya bukan sesuatu yang salah, tapi ketika lu nge-produce dan sebenarnya ya normal-normal aja lah orang. Kayak misalkan awalnya lu udah 5 tahun ngedit, apa salahnya lu kayak naik untuk jabatan yang lebih enak dan hasilnya pun juga lu tetap dapat. Benar. Kalau misalkan editing segala macam tanpa adanya produser juga kayaknya nggak bisa terjadi juga gitu. Nggak ada yang ngebikin decknya, nggak ada yang bikin moodnya, nggak ada yang nentuin locationnya, jadi nggak mungkin juga bisa sampai ada editing gitu. Ya sebenarnya lebih ke naik sampai lo dapet yang lebih enak juga gitu. Betul. Dan hasil dari editing, syuting segala macam itu kan part of lu juga gitu. Benar. Setuju. Kayak gitu boy. Soalnya kayak ketika lo jadi editor ya, kayaknya gue saat jadi editor tuh gue hanya bisa megang satu project selama mungkin 1 hari gitu, besoknya baru bisa project lain. Ketika jadi produser tuh lo bisa megang 1 hari mungkin 10 project pun nggak masalah gitu ya, gitu kan. Yang penting kan kayak tetap konsistennya, tetap bisa ABC-nya gitu gitulah gitu. Dan sedangkan ketika lo udah nyampe tahap di produser juga kayak lo mau ngedit pun, lo mau ngedirect pun juga bebas-bebas aja. Benar. Dan lo juga masih bisa nikmatin yang ada di dalam situ juga sebenarnya. Setuju, kayak gitu sih. Kok bisa lu jadi produser awal? Yang tadi sih awal-awalnya gitu. Maksudnya kayak apakah lu yang minta atau lu awal-awal banget tuh ketika lu
kok bisa lu nge-produce gitu pertama-tama gitu. Adakah lu kayak langkah-langkahnya atau memang mungkin secara kebetulan tapi lu bisa sampein ke teman-teman? Nah, paling kalau bisa gue sampein ke teman-teman tuh adalah PD untuk megang project gitu. Penyakit dari orang-orang tuh apalagi di dunia kreatif ya, banyak yang nggak pede gitu. Udahlah lu aja lah, udahlah, gue kayaknya nggak bisa gitu. Udah terlalu takut duluan sebelum mencoba gitu. Nah, gue tuh lebih ke pede gitu. Ketika gue dikasih project, ini ada project nih dari produser gitu, ngurusin ABC gitu kan. Coba deh gitu. Ternyata gue capable dan ternyata gue enjoy gitu. Jadi kayak dibilang, satu dikasih kesempatan sama orang, dua gue ambil kesempatan itu gitu sih. Dan lo harus pede sih, harus pede kayak tahu kemampuan lo juga gitu. Ketika kayak kemampuan lo tuh, gue kayaknya lebih prefer untuk nge-produce nih gitu. Itu juga jadi salah satu apa ya, nilai jual buat orang yang mau nge-hire lo. Wah, ini orang pede nih. Orang senang gitu loh ketika kepercayaan diri lo tuh lu tunjukin kayak gitu sih. Jadi karena kalau dikatakan gue ngambil kesempatan lah gitu, project. User pun juga kadang malas juga mungkin nyari orang baru. Benar. Mendingan pakai yang udah bisa dipercaya, tapi capable gitu. Betul, setuju. Terkadang juga sebenarnya gue nggak, mungkin bukan karena masalah pede atau enggak ya. Kadang juga orang tuh ada yang malas gitu ya. Kayak misalkan kayak lu suruh megang project ini gini, tapi lu kayak gue malas dikasih tanggung jawab lebih gini. Dan menurut gue orang-orang yang kayak gitu lu nggak boleh ngeluh ketika gawean lu tuh cuma gitu-gitu doang. Ketika lu kayak misalkan lu video editor, disuruh megang project, karena kan pertama kali dimegang project kan lu nggak langsung kayak nih Jack, lu megang project gaji lu gua tambahin, enggak kan? Standar aja sebagai video editor. Tapi kan yang di situ kan yang dites kan lu bisa nggak nih megang project. Kadang tuh orang malasnya itu di situ kayak disuruh megang kerjaan lebih, anjir gaji gua nggak segitu gini. Udah langsung mempertanyakan gaji. Jadinya memang ya nggak bakal naik juga. Lu selama lu masih mempertanyakan gaji lu dengan kapasitas kerja gitu ya, lu nggak akan naik gitu. Jadi lu jangan ngeluh ketika lu nggak mau disuruh megang sesuatu yang lebih besar karena gaji lu belum naik. Lu mempertanyakan kayak lu ngeluh, kenapa gue kerja cuma graphic design atau kenapa gue cuma jadi video editor doang, ya lu nggak berhak ngeluh gitu. Kecuali lu memang mau ketika lu dikasih kesempatan lu ambil, walaupun duitnya nggak gimana. Tapi seenggaknya lu udah nyoba dan lu udah megang project, di situ lu bisa jual kan, entah perusahaan baru, entah lu nuntut ke user lu, gue kan udah pernah megang ini, gue mau nyoba dong jadi produser gitu, atau enggak gue mau nyoba dong jadi director, gitu. Harus ambil kesempatan sih, jangan ragu. Pede lah, pede. Lu kan nih setelah lu kayak banyak nih kerjaan lu segala macam yang udah lu pegang lah, jam kerja lu tuh sepadet apa sih sebagai produser? Sepadet apa ya? Padet sih padet ya. Bisa dikatakan Senin sampai Minggu tuh gue kerja gitu. Bahkan lu sampai ninggalin gawean MM nih buat jadi podcast gitu ya. Jam kerja sih padat gitu. Gue sih bisa Senin sampai Minggu tuh gue masih bisa kerja gitu. Cuman ini kita tuh harus ada sadar yang namanya teknologi, guys. Kerja tuh nggak harus pakai laptop, kerja nggak harus pakai iPad, kerja nggak harus pakai apapun, kerja tuh cuma bisa pakai ini doang gitu. Dan kadang kayak lu di kafe, gue cuma kayak otak-atik kafe, mungkin orang-orang buka-buka Instagram, gue kerja gitu. Sebenarnya kerja gitu, karena kan mungkin lebih enaknya apa ya, kayak di produser gitu ya, itu lo ngecek kerjaan orang, lo make sure kalau kerja itu semuanya berjalan lancar gitu ya. Jadi semua tuh bisa di HP gitu. Jadi kayak nggak melulu semua tuh harus laptop gitu kan. Kayak mungkin kesannya Dika nggak pernah buka Jack nggak pernah buka laptop nih, terus nggak kerja kali ya, lagi nyantai kali ya. Karena nggak juga dia sebenarnya ya. Harusnya mau saya mah teknologi. Bahkan nih gue mungkin bisa kasih input juga untuk para graphic designer sama editor juga. Nggak usah terpaku sama device guys kadang. Karena gue udah pede semua HP itu sekarang udah bisa CapCut sama Canva. Kan juga sekarang ada yang namanya Google Remote, ada yang namanya TeamViewer gitu. Jadi nggak perlu kaku itu kayak misalnya lu diajak nongkrong, gue masih ada gawean. Ya, kadang mungkin lu bisa TeamViewer, lu bisa Google Remote, lu bisa akses komputer lu yang penting nyala, atau komputer kantor lu masih bisa revisi dan lain-lain, tuh lu masih bisa sebenarnya. Nggak sekaku itu. Benar nih Boy. Nah ini gue tuh ada satu concern gue juga nih sama mungkin anak-anak muda zaman
zaman sekarang kali ya, yang gue temui lah gitu, kebanyakan yang gue temui, mereka tuh punya concern namanya work life balance. Nah, yang kayak gue nggak mau kerja weekend, gue maunya Senin sampai Jumat, dan setelah jam 5 sore gue nggak mau kerja lagi gitu. Nah, gue membebaskan, gue boleh-boleh aja, lu mau kayak gitu, mungkin lu anak orang kaya, mungkin lu banyak duit, gue gak masalah gitu kan. Tapi kalau gue, karena mungkin bisa katakan gue mau ngejar lifestyle, mengejarkan gue pengennya gue BU lah gitu ya, butuh uang gitu segala macam. Gue nggak pengen gue membiarkan gue nyantai gitu. Gue 24 jam gitu. Kalau gue ditelepon jam 2 pagi untuk kerja, gue kerja gitu loh. Bahkan kontak lu bisa diakses 24 jam sama orang. Benar, kontak gue bisa 24 jam per 7 gitu. Bahkan bukan cuma klien doang. Benar. Kayak under lu yang lu pegang, lu masih bisa ngakses lu juga, Bang. Benar bisa kayak gitu. Jadi gue nggak terbatas untuk orang tuh kayak bahkan Bang mau review Minggu jam 12 malam, gue nggak masalah tuh ya. Nggak apa-apa, kerja gitu. Karena duit tuh real gitu ya. Uang tuh real, jadi gue nggak pengen kayak nyantai, gue weekend gak mau kerja dulu. Bahkan kayak tanggal merah gue sikat juga gitu loh. Ya memang konsernya mungkin yang kayak tadi kita bahas itu ya. Iya. Kalau lu mager, males segala macem ya, itu yang ngikutin juga. Kalau misalkan walaupun belum tentu misalkan ada duitnya, kayak misalkan nih kayak lu datang nih ke podcast segala macem, padahal kan belum tentu juga podcastnya bakal kayak gimana atau apa, tapi kan seenggaknya lu udah naruh nih diri gue pernah ada di sini. Benar. Pasti bakal dituai juga lah depannya. Pasti ada aja lah, misalnya kayak mungkin sekarang view-nya belum banyak, nanti gue depannya view gue banyak terus gue ngundang lu lagi. Benar. Yang kayak gitu-gitu kan yang nggak pernah nggak pernah ditangkap sama orang tuh yang ke situ gitu. Mereka mikir kalau nggak ada duitnya gue ya. Iya. Padahal tiga poin penting ya. 3 poin penting yang manusia tuh harus dapat dalam membuang waktunya. Itu adalah 1, uang. 2 itu relasi. 3, ilmu. Karena 3 itu nggak membuang waktu lu. Iya. Kayak kita ngomong kayak gini, mungkin secara uang biasa aja gitu ya. Ini sorry ya. Sorry ya. Mungkin secara uang biasa aja, tapi ada relasi. Yang gua kenal, ada ilmu yang kita dapat dari lu juga, gue dapat ilmu juga gitu kan. Ada mungkin nanti kayak netizen dapat ilmu segala macem bisa ngasih feedback di komen, atau mungkin kedepannya lu ngelihat Jack lu lagi nongkrong, lu bisa ngajak kenalan dan lain-lain, dan lu bisa juga dapat relasi dari. Karena mungkin dari penonton juga mungkin ada yang kayak model klien lu, ada calon klien lu yang tahu lu kayak gimana, lu jadi di hiring nanti. Ya kayak gitu. Jadi yang kayak selama itu masih bisa ngebangun, nggak cuma duit doang. Kalau lu fokusnya cuma duit, ya lu bisa aja lu buang relasi, buang ilmu, yang seharusnya lu bakal dapet gitu. Benar. Dari ujungnya uang juga. 3 poin itu ya. Uang, relasi sama ilmu. Gitu. Nah, ngomongin uang nih, lu sendiri income lu selain dari kerjaan yang lu ikut orang deh, anggaplah kan lu juga masih ada lah ikut orang walaupun gimana gitu, misalnya kayak lu yang tadi lu bilang di kita segala macam, itu kan lu jatuhnya masih ikut orang lah ya. Ada nggak income lain selain yang lu ikut orang? Income lainnya ada nggak yang lu jual sendiri gitu, sampai lu bisa bayar orang yang benar-benar dari apa yang lu bikin gitu? Di studio gua sih, gua kan bikin studio. Lu punya studio juga? Punya studio kok. Nah, di studio gua tuh namanya studio kecil. Yang sempat dari tadi dulu sempat gua studio kecil tuh punya gua lah, gitu ya, punya gua gitu ya. Jadi itu ibaratnya baby gua lah ya, anak gua sendiri lah di studio kecil. Dan itu udah gua menghidupi beberapa mulut lah di situ ya, nyuapin orang mulut juga di situ, dan bangga sih gua punya mobil. Dan mungkin lu nggak mungkin bisa bangun studio kecil kalau misalkan lu dulunya kayak lu ngelewatin yang tadi 3 poin tersebut tadi itu, kayak relasi, bisa. uang ya, salah satu
studio segala macam. Kalau lu nggak punya ilmu, ya lu nggak punya relasi. Uang sih udah pasti ya, karena kayak nyewa apa segala macam, lu hiring orang, ya udah pasti butuh uang lah. Tapi kan nggak, faktornya nggak cuma itu doang. Tanpa relasi, lu nggak bisa bikin. Ya sesimpel kayak lu nggak mungkin bisa hiring orang kalau lu nggak punya relasi. Bener. Ya kan? Bener. Lu harus punya relasi dulu baru lu bisa hiring orang. Kayak gitu. Kayak misalkan lu studio kecil mau hiring orang, karena orang udah tahu studio kecil, orang mau apply. Kalau orang belum tahu gimana, kalau nggak tahu ya, belum tentu mau apply. Misalkan kayak mendingan gua di BCA, di Gojek kayak gitu. Nah itulah bisa dibilang relasi juga ya. Dan lu juga nge-engage teman-teman yang lu hiring, lu punya ilmu di situ, lu bisa ngajarin mereka, jadi mereka bisa stay lah di tempat. Benar. Studio kecil, langkah awal lu bisa, maksudnya kayak lu nih bikin studio kecil, misalnya orang wajar lah, misalnya kayak lu mau bangun studio, pengen dong ya studio gitu. Iya, mikirnya kan tapi kayak anjir, modalnya gede, terus bisa nggak nih bertahan berapa lama nih kayak gitu. Ya kita taruhlah misalkan kayak kasarnya lah kita sebut-sebut harga lah, misalkan kayak studionya aja nyewanya udah berapa? Benar. Belum properti, belum alat-alat syuting dan lain-lain, belum kayak gear, laptop, kantor, PC dan lain-lain. Kayak gitu-gitu orang kan pasti mikirnya kayak, aduh gue ntar dulu deh bikin studio atau enggak gue pengen usaha sendiri. Lu langkah awal lu pasti kan lu pernah punya pemikiran kayak gitu juga nggak sih kalau dari studio bikin studio? Pernah kan lu pasti. Nah lu langkah awal buat lu melewati pemikiran itu apa sih yang cerita dikit ya boleh. Jadi dari gua kuliah tuh gua pengen punya studio kok. Dari gue kuliah tuh gue pengen mungkin punya. Emang itu cita-cita semua anak semua ya. Karena kan orang juga kreatif ya. Mungkin setelah kerja nggak mungkin selama pengen kerja, pasti pengen punya sesuatu ya, punya karya. Punya baby lah gitu kan. Baby yang baby kalau kamu nonton maafin aku ya. Jadi nah ini ceritanya unik nih. Jadi emang dari dulu tuh gue pengen punya studio. Dari gue kuliah tuh pengen suatu hari gue harus punya studio sendiri nih gitu. Entah studio apa ya, entah studio grafis, entah studio animasi, entah studio atau PH atau agency, atau yang penting gue pengen punya satu kantor yang gue bikin sendiri gitu lah. Dari kecil kayak gitulah mentalnya gitu ya. Lucunya adalah teman-teman, studio kecil itu bukan gue yang bikin. Studio kecil itu yang bikin ada 2 orang. Nah ini balik ke yang tadi gue bilang ya, relasi ya. Studio kecil tuh yang bikin 2 orang, dua-duanya itu senior gue. Yang satu gue nggak kenal, yang satu gue kenal. Yang satu itu yang bikin nih, yang nggak kenal sama gue, dia bikin studio kecil gitu. Dia nanya sama temennya, anggaplah si A dan B ya. Yang A nih yang bikin studio kecil, dia sama si B lah. Gitu. Partnership lah, si A dan B. Terus si A dan B ini bilang kalau ini bikin studio nih, bikinlah studio kecil. Si A nanya ke B, lu ada nggak teman yang ibaratnya punya relasi banyak, katanya kayak gitu. Iya, si A ini kan nyari orang yang punya banyak relasi. Si B kenal lah sama gua nih, ini ada Dikuh nih, orangnya cukup eksis lah di kampus gitu ya. Yaudah, coba panggil. Akhirnya ngobrol-ngobrol, gua disitulah diminta untuk jadi orang yang suka pitching ke klien, meeting sama klien, karena gua tahu lah mungkin bacot gue pinter bacot lah berarti gitu ya. Jadi klien mau lah kerja deal sama studio kecil. Selain bacot juga mungkin klien bisa dapat poin. Betul. Akhirnya masuklah banyak klien nih, beberapa klien masuk. Tapi kita nggak ada project manager gitu kan. Project manager siapa nih? Akhirnya masuklah partner gue sampai sekarang nih, namanya Ben. Lu kenal Ben kan? Ben ya. Kenal lah sama si Ben filosofi kopi. Ben filosofi beda Ben Jody ya. Nah, akhirnya gue sama Ben ibaratnya gitu, gue nyari klien atau gue ngambil klien, Ben langsung PM. Anak-anaknya kita masih hire freelance tuh dulu, ya freelance gitu. Bahkan kadang gue masih mau ngerjain kalau ngedirect, kalau produce masih gue lakuin juga gitu. Sampai akhirnya gue sama Ben punya concern.
kok gue sama lu doang ya Ben yang kerja nih gitu. A dan B ngapain nih gitu, kesannya kayak nggak ngapa-ngapain gitu tapi dapat duit gitu kan. Singkat cerita gue dan Ben beli saham mereka kayak gitu. Akhirnya gue beli saham A dan B, mereka cabut dari studio kecil, prefer duit lah gitu ya, jadi gue bayar berapa sekian lah gitu ya. Gue dan Ben akhirnya jadi ownernya studio kecil sampai sekarang. Sekian gitu. Itu sesuai setara APBD Ngawi lah ya. Setara bisa menutupi utang negara lah mungkin. Utang negara Kolombia lah. Negara Kolombia waktu gue tutupin lah pakai sahamnya itu. Udah akhirnya gue dan Ben jadilah owner of studio kecil. Sampai akhirnya ya kantor pindah-pindah sih boy. Kantor pindah-pindah dulu tuh kita kantor dari BSD sampai Wijaya Jakarta Selatan sampai kita sekarang di Ciledug di Karangtengah gitu. Sekarang di Karangtengah. Dan di Karangtengah sekarang kantor yang paling rame sih Karangtengah sekarang gitu. Oh, paling aktif lah ya. Paling aktif sekarang gitu. Dulu tuh masih di Wijaya paling kayak cuman 5-6 orang gitu, waktu di BSD 4 orang gitu. Sekarang kayak udah mulai puluhan lah gitu. Berarti memang lu pada awalnya relasi dulu. Betul. Lu ngebangun dari kok lu bisa berani gitu lu buat bayar sahamnya, apakah memang udah ada project yang lu dapat? Bener. Oke. Udah ada project yang gue dapat dan lu sebenarnya shares dari share tuh apa sih sebutannya? Ya pembagian lah ya, bagi hasil ya. Pembagian hasil dari studio kecil itu sebenarnya gede waktu itu. Karena kayak misalnya sekali project ini kasarnya ya misalnya berapa ratus juta gitu, itu bisa bagi berempat tuh berapa gitu kan, gede-gede kan. Nah, terus ya udah dengan itu ibaratnya dengan uang yang kita punya itu yang gue tabung, ayo deh, ini gue bayarin deh saham lo gitu. Bukan balik lagi ke lifestyle tuh ya, lu malah pengen menambah lifestyle lu. Menambah lifestyle gue karena lu beli saham. Bener, itu semacam investasi gue juga boy. Kayak ibaratnya ketika studio kecil kayak gini doang nih, gitu. Kayak dulu gitu ya, lifestyle gue gini doang nih. Kalau gue beli, gue bisa dapat income lebih, bisa dapat apa lebih gitu, dengan kekuasaan yang lebih lah gitu ya. Kalau dibilang power ya gitu kan. Akhirnya gue sama Ben tertarik untuk ngelakuin itu, dan sekarang ya lifestyle meningkat dong ya kan. Ya gitu sih boy, kurang lebih lah gitu. Ya, berarti buat teman-teman berarti nggak selamanya lu bikin studio atau bikin perusahaan tuh nggak selamanya lu mesti punya duit di awal. Nggak juga ya. Nggak. Dengan lu kayak dan lu sebelum lu punya niat buat ngebayarin saham, di situ lu udah punya project duluan untuk next projectnya atau fun fact-nya tuh ya, studio kecil tuh gak punya modal guys di awal, gak punya modal. Ada yang kayak studio punya modal berapa puluh juta, berapa ratus juta, bikin studio, bikin apa. Studio kecil tuh justru modalnya nol, kita gak punya modal. Modalnya itu mulut ya kan? Mulut ke mulut. Ibaratnya gue ngejual karya teman-teman gue gitu kan, teman-teman gue studio kecil ya, jual karya, masuk, ternyata kita punya bendera nih studio kecil, masuklah income. Dari situ baru kita beli studio, kita beli baru hire orang, baru gitu loh. Jadi jangan terpaku sama gue pengen punya usaha, gue nabung dulu deh. Nggak perlu sih kadang. Sebenarnya kadang nggak perlu sih gitu. Bahkan studio kecil pun ada tanpa nabung. Tanpa nabung gitu. Kita bener-bener skill berbicara, skill relasi lagi-lagi ya. Dan di situ kita bisa menilai dari 3 poin yang tadi lu bilang, yang lebih signifikan justru bukan duit ya, relasi dan ilmu malah yang sering orang sepelein. Benar. Karena orang mungkin mikirnya kayak kalau gue punya duit gue bisa bikin ini. Masalahnya bisa bertahan atau enggak. Setuju gitu kan. Kalau ada temen ngajak nongkrong jangan ditolak sih gue bilang. Kalau perlu nongkrong tiap hari gitu, karena itu hal yang lu nggak tahu, tiba-tiba ilmu temen lu ada ilmu, ada relasi gitu. Tiba-tiba temen lu ngasih kerjaan gitu kan, kita nggak tahu gitu. Karena mungkin ini podcast juga nggak bakal punya bintang tamu ya, kalau misalkan dulunya gue nggak banyak ngobrol sama lu, ngobrol sama teman-teman yang lain. Bener kayak gitu kok. Kalau nggak gaul, bukan gaul tuh bukan keren ya, maksudnya kalau lu nggak bergaul sama orang, lu nggak relasi, lu nggak nongkrong sama orang, lu nggak dapat apa-apaan sih gitu. Tapi ingat, nongkrong juga pilih-pilih juga. Yang kayak nongkrong nyabu doang harus tapi maksudnya meledak maksudnya ya apa sih. Tapi
ya kalau bisa ada manfaatnya juga. Iya. Ya kan. Tongkrongan lu tuh yang di komplek kan sering apa sama yatim piatu gitu kan. Ada sosialisasi segala macam. Iya, termasuk positif lah. Dan sosial juga nggak mesti social distancing ya kan. Iya, sosial juga nggak social distortion. Distortion. Gampang soalnya. Gitu. Gitu, benar. Banyak sih memang orang-orang di luar sana yang cuman mikirin duitnya doang. Berarti intinya lu ngebangun studio kecil itu karena lu punya relasi, betul, dan punya ilmu, betul. Lu punya uangnya, tetap uang, tapi malah jadi faktor terakhir. Lu ilmu dulu lu pakai, relasi lu pakai, baru lu ketika lu punya uangnya, baru lu pakai uangnya. Fun fact-nya gila-gila nih. Malah bukan uangnya yang pertama. Bukan uangnya. Uang tuh malah nggak penting sebenarnya di awal gitu. Yang penting relasi dan ilmu. Karena didapatnya dari situ ya. Betul. Kayak gitu, boy. Studio kecil tuh ya. Lu pertama kali dapat klien di studio kecil? Enggak. Maksud gua di studio kecil ini lu pertama dapat klien itu mungkin setelah gue bertanya setelah lu ngebeli saham kali ya. Oh enggak. Setelah lu beli saham dapat klien maksudnya apa? Iya, dapat kliennya. Gimana caranya lu dapetin klien? Mungkin gue nggak tahu sih ya dalam-dalamnya gimana. Cuman kalau misalkan karena sebelumnya kan ada 2 owner nih dan lu belum ngebeli itu kan. Ya lu masih under mereka lah. Walaupun lu yang nge-pitch segala macam, lu mungkin bikin deck dan lain-lain. Dan itu kan tapi kan masih under mereka gitu. Belum lu yang pegang sepenuhnya. Dan ini gue mau bertanya tentang ketika lu udah pegang sekarang, gimana caranya lu dapetin klien? Karena kan beda dong ketika lu punya yang lebih di atas lu, backingan lu, sama lu sekarang ya udah lu sebagai ownernya lah. Gimana caranya lu bisa sebenarnya dari dulu tuh yang klien tuh gue nyari gitu. Dari dulu tuh gue yang dapetin klien dari awal berdirinya studio kecil tuh gue yang tetap walaupun masih under A dan B ini ya. Benar. Nah, klien tuh gimana sih dapatnya gitu ya? Gue bilang gue nggak punya ilmu sales atau marketing ya gitu. Gue tuh anaknya ya grafis gitu ya. Gue anaknya visual. Tapi gue dari dulu anaknya sosial banget nih gitu. Sosial banget, anaknya nongkrong banget gitu. Jadi kayak gue klien pertama studio kecil tuh Gojek waktu itu. Gojek. Itu cuman gara-gara gue punya teman kerja di Gojek. Temen gue yang di Gojek ini lagi butuh motion graphic waktu itu gitu kan. Motion graphic dan lumayan banyak tuh, ada kayak kurang lebih ada 5 lebih gitu. 5 sampai 6. Terus gue pitching tuh, itu gue punya studio kok gitu. Gue punya studio nih, ngobrol-ngobrol. Gila coba pitching tuh. Lumayan. Gue waktu itu pitching bawa porto gue cuy, bawa porto pribadi. Tapi bendera udah ada. Studio kecil. Gue pitchingin lah itu, masuk kantor Gojek apa segala macam. Jebol di situ. Masuklah klien pertama gitu. Jadi balik lagi relasi dan nongkrong. Nah, sekarang mungkin bisa gue kasih tahu memaintain klien kali ya, klien ya. Nah, studio kecil tuh punya satu kayak 2 value namanya tuh humble and reliable. Jadi orangnya tuh reliable dulu nih gitu. Reliable tuh orangnya bisa dipercaya lah ya gitu ya. Kayak kalau gue bilang tanggal 12 kelar gitu. Gak mengecewakan lah ya. Gak mengecewakan gitu. Dan yang penting adalah humble gitu. Karena mau kerjaan lu bagus, mau karya lu oke, kalau lu kayak tai, lu tai gitu kan. Benar. Gitu. Nah, jadi hal itulah yang bikin gue bisa dipakai lagi. Karena gue sadar ya, gue jujur gitu ya. Karya gue nggak sebagus itu gitu. Karya gue nggak sebagus orang-orang lain di luar sana gitu. Yang sering kita lihat di TV. Atau apalah sebutlah agensi mana atau studio animasi mana gitu ya. Gue tahu gue nggak sebagus ini, skill gue nggak sampai situ gitu. Tapi ketika orang suka sama gue, ketika orang tuh percaya sama gue, ketika orang tuh kayak udah nganggep gue temennya, besoknya tuh ada lagi. Gitu. Karena kita juga belum tahu ya, misalnya kayak mungkin yang orang yang bikin iklan TVC segala macam sampai orang bilang keren lah, apalah belum tentu itu dipakai lagi studinya. Mungkin karena saking bagusnya dan banyak tangan yang dihandle mungkin banyak boroknya juga mungkin kan. Makanya kenapa bisa sampai nggak dipakai lagi atau lagi gitu ya. Walaupun udah bagus banget. Iya benar. Gitu. Jadi gitu boy. Kurang lebih ya gitu lah. Berarti reliable dan humble itu penting ya buat lu bisa sampai
dipercaya sama klien, bisa repeat order dan lain-lain. Iya, karena simple sih, kayak lu juga di tongkrongan kan lu ya jangan sotoy lah gitu, jangan belagu, jangan so jagoan kalau di tongkrongan gitu ya. Karena orang kan mungkin gini ya, kayak misalkan banyak orang juga yang kayak gimana caranya lu bisa tahu gua, akhirnya gua sotoy ke lu, banyak ngomong segala macam. Padahal kan nggak selamanya kayak gua harus sotoy dan lain-lain biar lu bisa tahu gua, kan nggak gitu juga ya. Benar. Karena orang tuh suka ngelewatin yang kayak misalkan kayak kita nih misalkan kayak nongkrong di mana Jack segala macem. Oke lah, ada waktu gue korbanin biar bisa nongkrong sama lu sampai akhirnya lu bisa tahu gue kayak gimana, gue tahu lu kayak gimana. Kadang orang nggak mau ngelewatin proses yang intimate-nya itu, pengennya langsung gimana caranya lu tahu gue, makanya di situ mungkin terjadilah sotoy. Iya, sotoy. Langsung dijual kayak ilmunya semua segala macem biar lu tahu segala macem. Padahal kan belum tentu kita tertarik. Iya, gue kalau gue nggak kenal lu ngapain gue tahu ini lu. Mungkin karena awalnya kita nongkrong ya kan, hobi bareng segala macem, barulah ketika gue nyeritain diri gue lu tertarik. Itu pun sebaliknya. Kayak karena kita udah intimate, udah sering nongkrong segala macem, ketika lu ngasih tahu gimana lu ke gue bisa terima. Kadang orang gitu juga. Sebenarnya komunikasi itu juga penting ya, kayak gitu. Ya simpel lah gitu. Lo harus berpikir kayak klien sebenarnya gitu, berpikirlah kayak klien. Kalau lo jadi klien, lo mau nggak sih punya PH, punya vendor yang sotoy gitu, yang belagu dari gitu. Gua gitu kan, itu dari gua yang bayar, lo belagu banget lo. Justru ketika klien cair nih, invoice cair, kliennya gue ajak makan, kita traktir makan lagi, entertain, karena mereka senang gitu. Ibaratnya kan mereka juga kayak, wah kalau gue besok ini masih udah kecil lagi, seru juga ya, bisa diajak nongkrong, bisa relasi juga buat dia malah ya, mabok bareng atau makan bareng gitu. Gitulah. Padat juga tuh berarti ya lu. Padat boy. Antara lu bangun relasi dan lain-lain. Sibuk itu ya. Bener. Terus ya mungkin udah ngasih tahu soal gimana caranya lu tadi dapat klien, ngebangun studio kecil, dan lu juga jadi produser juga di luar sana kan. Lu memang lu nyampe anjing. Orang pasti mungkin netizen mikirnya sibuk banget nih orang ya. Sesibuk itu gitu misalnya kayak lu yang udah sampai sesibuk itu, gimana caranya lu bisa nggak sih lu ngebagi waktu sama keluarga, sama temen, mungkin pacar atau mungkin cewek PDKT-an atau apa segala macem. Ini jawabannya agak membingungkan sih. Ya. Karena kalau dibilang bagi waktu, gue nggak bagi waktu sebenarnya. Bagi waktu, memang berjalan. Benar. Kalau dibilang sibuk, gue sibuk setiap jam, gue sibuk sebenarnya gitu. Kayak kan tadi gue bilang kan, semua tuh bisa dari HP sebenarnya. Sebenarnya lu bisa lu kulik lah semuanya gitu. Bahkan lu Google Workspace semua di HP udah ada gitu. Bahkan lo kalau mau ngedit pun lu bisa di CapCut gitu. Anak-anak CapCut sekarang udah lebih lu pokoknya semua tuh bisa, apalagi kayak gue produser, handle orang semua cuma via WhatsApp, via Trello, via Slack gitu kan. Jadi nggak banyak harus ngebagi waktu sih gitu. Semua tuh masih bisa kebagi gitu. Bahkan gue nongkrong sama lo juga kan tiap malam, sebenarnya gue main HP juga masih kerja juga, masih ini juga gitu. Bukan berarti gue nggak enjoy, tetap nongkrong, tetap asik gitu. Nah, yang seru adalah yang tadi gue bilang sih, ketika lu nongkrong atau lu pacaran, atau kalau sama gue main sama cewek lah ya gitu, atau lagi sama keluarga gitu, jalan ngedate gitu betul itu tetap harus dicari 3 unsur tadi boy, uang atau relasi atau ilmu gitu. Ketika gue lagi nongkrong, gue tahu ada relasi di situ, ada ilmu di situ gitu. Ketika gue sama cewek kan berarti gue buang duit ya. Seenggaknya gue sama dia masih bisa ngobrolin hal-hal yang ilmu yang lebih inilah gitu ya, yang bisa menunjang pekerjaan juga, walaupun tetap gue kerja juga di HP gitu sih. Kalau keluarga ya adalah family time gitu. Walaupun emang gue family time cukup jarang guys, ini sorry sih, emang agak jarang sih gue ngumpul sama keluarga, kan emang tiap hari pulang masih sama keluarga gitu. Jadi tapi bukan karena kerjaan kan? Bukan, memang maksudnya memang ya udah gitu, karena kan jalannya kayak kalau di rumah ya udah, jadi kita lu nggak men-spacing itu, karena ya udah lu pulang pun lu nyapa keluarga, ke orang tua gitu. Tapi ya itu sih,
baik lagi ke prioritas lu boy, prioritas. Karena gue sadar ketika lu mau duit gitu ya, lu mau ilmu, lu mau relasi, ada yang dikorbanin sebenarnya. Iya. Pasti ada dikorbanin. Pasti ada dikorbanin. Jadi kalau ngomongin kayak padatnya kesibukan, emang itu kan sempat ngomongin kayak gimana cara gue bagi waktu untuk keluarga, temen, bahkan kayak cewek lah gitu, pacarnya gitu. Ya dibilang bagi waktu sih, gue nggak bagi waktu sebenarnya gitu ya. Gue tetap usahain semua tuh gue harus kerja gitu. Yang tadi gue sempat bilang di awal, gue kerja 24 jam per 7 gitu ya, 7 hari 24 jam gitu. Karena semua bisa diakses dari HP gitu kan, semua tuh bisa kita dari HP gitu. Cuman emang gue sadar ketika lo sesibuk itu harus ada yang dikorbanin sih, mau nggak mau ya gitu. Cuma kan lo punya prioritas ya, gitu. Punya prioritas. Kalau emang lo mau nyari duit, lo mau kerja terus, ya lo pasti mengorbankan waktu nongkrong lo, main sama keluarga lo, bahkan cewek-cewek lo, cowok-cowok lo gitu ya. Gue udah cerita juga dulu, bos gue tuh di kantor lama, dia itu masuk paling pagi jam 7 pagi, pulang tuh bisa minggu jam malam 10 minggu malam ya, minggunya 2 minggu depan, minggunya dua minggu depan setelah lebaran ya kan, biar nggak macet soalnya gitu. Jadi kayak parah deh, kayak gue tuh lihat bos gue tuh kerjanya parah deh, dia tuh sampai nggak tidur, sampai kayak tidur tuh paling cuma kayak sambil duduk tidur gitu sampai itu cerita sama gue boy, kalau waktu anaknya bisa merangkak sampai anaknya bisa jalan, dia nggak tahu prosesnya. Sampai saking gitunya, sampai dia tuh mengorbankan waktu bersama anaknya gitu ya. Ada ya mungkin kayak aduh nggak nyantai dong, nggak nyantai hidup dong gitu. Itu pilihan sih, lagi dan lagi itu pilihan ya. Itu pilihan sampai dia bisa jadi bos yang kaya raya lah gitu ibaratnya, gitu, punya perusahaan yang sukses gitu. Ya dia nggak bisa nyantai gitu. Sebenarnya memang nggak ada yang salah juga ya, lu milih buat lebih memperhatikan keluarga sama lu lebih mementingkan karir. Prioritas, ya walaupun nggak ngorbanin tuh bukan yang kayak lu hilangin gitu, enggak ya, cuman mungkin intensitasnya aja. Kalau lu lebih peduli keluarga, berarti intensitas lu buat kerja kurang lebih sedikit. Kalau lu intensitas lu lebih ke kerja, keluarga lu jadi lebih dikit ya, entah keluarga, entah teman-teman, entah cewek macem atau cowok, kayak gitu-gitu pasti akan berkurang. Bener. Ya nggak salah sih, gua ya bener yang lu bilang nggak salah, itu pilihan aja, prioritas lah gitu. Ya gitulah kurang lebih kalau ngomongin kepadatan dan bagi waktu ya gitu. Mungkin teman-teman nih di sini juga banyak yang penasaran gitu, kenapa kayak gimana gitu. Mungkin lu bisa sharing tips-tips lu gimana caranya lu bisa dapetin posisi lu yang sekarang, atau mungkin lu bisa ngebangun studio kayak gitu-gitu. Apa ya posisi sampai sekarang ya, tipsnya ya, lebih ke tipsnya ya. Aduh, kalau tips dari gue sih kayaknya kepercayaan diri, terus kayak lu tahu orang lain juga penting gitu. Tapi kayak lebih kayak ke lu tahu di mana sih gitu. Lu tahu di mana sih posisi lu gitu ya. Tahu di mana sih skill lu itu penting banget gitu ya. Jangan sampai kayak lu asal mau jadi produser, asal mau punya perusahaan gitu, cuma lu punya duit tapi belum capable gitu. Lo sadar diri dulu nih gitu, ketika lo punya perusahaan gimana ya cara dapetin klien, gimana cara dapetin duitnya, gimana cara mengatur ininya gitu, bahkan kayak tabungan kantor tuh kayak gimana gitu kurang lebih sih kayak gitu. Terus mungkin kalau dibilang kayak produser gitu, apakah lo harus punya skill video editing, apakah harus punya skill video directing, apakah lo harus punya taste apa segala macam gitu. Gue rasa mungkin banyak hal-hal yang nggak harus gitu, kayaknya bahkan menurut gue ya tidak harus orang video yang menjadi video produser gitu. Bahkan lulusan manajemen kayaknya lebih cocok gue bilang, karena video produser kan lebih ke manage gitu ya, lebih ke manage waktu, manage budget, manage segala macam gitu. Tapi walaupun penting juga yang namanya selera gitu ya. Balik lagi ke referensi lu juga gitu, ketika lu jadi produser film, produser iklan, produser apapun gitu ya. Banyak referensi yang bisa lo kasih deh. Jadi kan lo yang concepting idea juga banyak ilmunya gitu loh, banyak masukannya. Gue ambil contoh di Amerika tuh ada produser musik nomor 1 di Amerika, namanya Rick Rubin. Rick Rubin tuh nggak bisa main alat musik sama sekali. Ya bisa dikit-dikit dia bilang gitu. Tapi dia hampir nggak bisa main alat musik. Dia nggak pernah main alat musik yang gimana banget. Dia nggak jago lah ibaratnya ya. Nggak kayak Slash lah. Benar, nggak kayak Slash. Nggak kayak apa gitu. Tapi Rick Rubin punya taste gitu. Terus dibilang yang dia ambil tuh adalah ability, kemampuan untuk
manage dan mengconvert ide di kepala dia gitu loh. Dia dengerin musik dari kecil gitu ya, dengerin musik dari kecil sampai dia jadi produser musik gitu. Dia bukan musisi, bahkan main alat musik pun dikit. Dia sampai bilang gue gak bisa main alat musik sih sebenarnya gitu. Cuman dia punya ability, punya kemampuan untuk mendefine apa nih musik yang bagus, apa musik yang nggak bagus gitu. Oh ini musik yang bagus, ini musik yang kurang bagus. Oh ini yang bakal didengar sama orang-orang, ini yang bakal nggak didengar sama orang-orang. Oh ini yang bakal bisa menjual, ini nggak bakal bisa menjual. Oh dia udah paham itu. Paham kayak gitu. Nah itulah yang menjadikan Rick Rubin menjadi produser musik nomor 1 di Amerika, bahkan di dunia mungkin Rick Rubin. Nah itu hal yang juga gue lakukan gitu ya. Kayak gue dibilang gue jago ngedit, gue nggak jago, jujur gue nggak jago gitu. Tapi kayaknya gue paham apa yang klien butuhkan, apa yang audiens pengen lihat gitu ya. Kayak referensi gue, oh ini hal yang komedi cocok buat orang-orang seperti ini. Oh lo mau jual apa nih, iklan yang kayak gimana nih gitu. Oh mungkin kalau agak sedih, agak emosional cocok buat konten-konten yang seperti ini, untuk iklan-iklan seperti ini, video seperti ini gitu. Jadi kita punya kemampuan untuk mendefine ya, mengartikan itu atau mengconvert brief ya untuk menjadi hal yang bisa diterima pasar. Iya, bisa diterima pasar kayak gitu sih boy. Jadi lu nggak perlu yang namanya gue mau jadi produser, tapi gue nggak bisa ngedit, gue nggak bisa mau ini. Dia kayak mau gitaris paling mantap kalau dia nggak ngerti pasar dia nggak bisa jual. Nggak bisa ngejual. Jadi tipsnya itu sih, banyak referensi ya, banyak referensi, dan lu harus tahu juga kayak apa yang orang-orang mau lihat lah gitu ya kalau mau jadi produser gitu. Kalau mau jadi, mungkin kalau sekarang ngomongin gimana cara mau punya studio apa segala macam, mulai nggak ada kata lain selain mulai dulu aja gitu. Tahu ragu, confident segala macam gitu. Jangan lupa nongkrong deh, itu udah paling penting deh, sumpah. Nongkrong yang positif tuh ngebawa lu ke hal yang besar banget. Positif juga, benar besar juga gitu segala macam ya. Oke. Thank you banget nih boy. Aduh, banyak banget ya. Iya, berapa udah sampai lebaran boy. 25 tahun ini udah. 25 tahun nih, aduh. Sampai Yesus udah turun tuh gue lihat. Udah turun tuh Yesus. Udah turun dari langit dia. Gak bener nih. Gak bener nih, not true. Iya kan. Thank you banget boy, lu udah datang sampai lu ngorbanin waktu lu, bahkan sampai gue lihat tadi lu lagi tanda tangan kontrak. Emang tuh klien lu masih di situ tuh. Nungguin Pak tar dulu ya Pak. Tuh masih megang pulpen, masih ada sekretaris, sampai masuk ember. Iya tuh sampai udah gak nyata lagi deh kan. Udah gak nyata lagi bilang tuh. Ya udah. Thank you banget Jack, lu udah datang. Thank you boy juga buat yang udah nonton. Terus juga jangan lupa saksiin episode berikutnya di Melipir. Mampir. Gue ciao dulu. Kiamat dulu.